berbicara di sini. Perkenalkan, nama saya Siti Winarsi. Pada podcast hari ini, kami mengangkat tema tentang perbedaan media, alat, dan sumber belajar. Di podcast kali ini mendatangkan 3 narasumber dari IAIN SAS Babel yang dikenal dengan Kampus Hijau. Nah, untuk 3 narasumber silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, perkenalkan nama saya Edia Spadia. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Rizky Masyaroh. Saya sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Bella Safira. Saya sebagai narasumber ketiga. Terima kasih telah bergabung di podcast pada hari ini. Pada podcast kali ini kan kita mengangkat tema dari media, alat, dan sumber belajar. Saya kan belum tahu nih apa itu pengertian media, alat, dan sumber belajar. Kepada narasumber pertama, apa sih pengertian media tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, media pembelajaran itu sendiri dari bahasa Latin yang berarti medium. Nah, secara harfiahnya pengertian media pembelajaran itu berarti pengantar atau pengiriman pesan. Nah, menurut Ahmad Rohani, media adalah salah satu yang dapat diinderakan yang berfungsi sebagai perantara atau sarana ataupun alat untuk membantu proses berjalannya belajar mengajar. Nah, media pembelajaran itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk membantu jalannya pembelajaran supaya lebih efektif dan optimal. Nah, media pembelajaran itu sangat berperan penting untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada narasumber pertama. Berarti pengertian media ini dapat disimpulkan yaitu perantara atau pengiriman pesan atau alat untuk proses belajar mengajar untuk membantu jalannya pembelajaran agar lebih efektif dan optimal. Jadi kan pengertian media nih udah. Selanjutnya itu pengertian alat. Bagaimana sih pengertian alat menurut narasumber kedua? Tolong jelaskan. Bella, saya akan jelaskan alat ya. Alat itu kan bisa disebut sebagai peraga. Alat peraga tersebut merupakan bagian dari media pembelajaran. Alat peraga ini adalah alat bantu yang memperjelas penyampaian konsep sebagai perantara atau visualisasi dalam pembelajaran. Adapun menurut Mokijat, alat peraga adalah semua benda yang digunakan dalam proses belajar mengajar atau pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mempermudah dan memperjelas dalam penyampaian materi pelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Berarti pengertian alat ini ialah bagian dari media pembelajaran sebagai alat bantu yang memperjelas penyampaian konsep dalam pembelajaran dan juga penyuluhan dalam rangka mempermudah dan memperjelas dalam penyampaian materi pembelajaran tersebut. Pertanyaan terakhir nih untuk narasumber ketiga, apa sih pengertian dari sumber pembelajaran tersebut? Baiklah, pengertian sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun diri sendiri. Dan juga ada juga di sini menurut asosiasi, yaitu teknologi komunikasi pendidikan, sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data. Mungkin itu saja yang menurut saya pengertiannya. Ya. Berarti pengertian sumber belajar ini ialah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dan juga sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data. Nah, kita kan
sudah mengetahui nih pengertian dari media, alat, dan sumber belajar. Nah, bagaimana perbedaan dan pandangan dari tiga narasumber ini tentang media dan alat dan sumber belajar tersebut? Untuk narasumber pertama dipersilahkan. Nah, menurut saya perbedaan dari ketiga tersebut yaitu media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, ada pun beberapa contoh dari media pembelajaran itu seperti menggunakan PowerPoint, aplikasi, video, gambar. Nah, alat pembelajaran ini membantu dalam demonstrasi atau ilustri di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, sedangkan sumber belajar menyediakan informasi atau pengetahuan yang lebih luas untuk pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu saja. Nah, selanjutnya untuk narasumber kedua nih, apa pandangan Anda dan perbedaan dari media, alat, dan narasumber tersebut juga? Menurut saya, media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Alat pembelajaran adalah objek konkret yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Dan sumber belajar adalah sumber informasi atau materi yang digunakan untuk pembelajaran, baik itu dari buku teks, jurnal ilmiah, situs web, atau sumber informasi lainnya yang relevan. Nah, bagaimana perbedaan dan pandangan menurut narasumber ketiga? Yaitu di sini media pembelajaran di mana menggunakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun materi pembelajaran, contohnya seperti buku teks ataupun presentasi secara membuat video. Dan juga di sini ada alat pembelajaran, yaitu di mana merupakan instrumen atau perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Dan juga di sini ada sumber belajar, yaitu di mana merupakan tempat atau sumber informasi yang dapat diakses untuk memperoleh pengetahuan atau materi pembelajaran. Seperti contohnya yaitu buku referensi dan juga jurnal ilmiah. Baik, mungkin itu saja yang menurut saya dari 3 materi tadi. Mungkin itulah penyampaian dari tiga narasumber kita tentang pengertian dan perbedaan media dan alat dan sumber belajar. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.